Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumoal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Selamat mendengarkan. Jelas bahwa kita masih dalam keadaan terbatas. Namun bukan berarti kita berhenti berpikir untuk menjadi lebih baik. Kita akan berbincang mengenai talent at 2021. Ini menjadi semakin relevan karena keadaan terbatas ini membuat perspektif kita mengenai sumber daya manusia yang high potensial itu mengalami pengayaan. Kita telah terhubung secara online dengan seorang narasumber berpengalaman di bidang human resources, seorang lecturer, dosen di beberapa perguruan tinggi di Kota Bandung ini, HR konsultan, pembina UKM. Dengan hormat saya menyebutnya Ibu Dr. Margareta Banowati Talim atau lebih akrab dipanggil dengan Ibu Bano. Apa kabar Ibu Bano? Baik, Pak Ronald. Salam sehat. Terima kasih. Kita bisa bertemu lagi secara online untuk sharing-sharing kebaikan kepada Sobat Maestro dimanapun berada. Benar sekali ya, walaupun kondisi COVID nih sudah lebih dari 1 tahun, tapi kita tetap harus produktif ya Pak Ronald. Betul sekali. Nah justru itu Bu, bagaimana aktivitas Ibu sebagai seorang lecturer, konsultan, sebagai seorang pembina UKM di masa yang terbatas seperti ini, gimana Bu menjalaninya? Iya, memang kita harus mengadopsi kebiasaan baru deh jadinya. Iya ya. Jadi semua serba online sampai dengan semester genap yang baru saja mulai. Ini perkuliahan juga online ya, Iya. jadi serba daring atau dalam jaringan. Kegiatan konsultasi juga kita menggunakan teknologi virtual. Iya. Jadi bertemu lewat platform virtual. Begitu juga dengan pembinaan UMKM. Jadi teknologi IT itu sangat membantu kita. Bisa lewat WA, komunikasi WA. Kemudian karena bidang konsultasi saya ini lebih banyak di HR, banyak diskusi. Jadi masih bisa kita diskusi lewat WA atau virtual meeting, kemudian dokumen-dokumen kita diskusikan dan kita menggunakan satu drive yang bisa diakses bersama-sama. Jadi bisa dilakukan dari mana saja. Dan itu sekaligus membuktikan bahwa UMKM kita saat ini juga adalah UMKM yang sudah melek teknologi, ya Bu ya? Iya benar, minimal paling nggak WA ada gitu ya. Terus Facebook, IG, nah itulah yang paling minimal. Ya. Artinya Sobat Maestro sekalian tidak boleh membatasi diri baik dalam misalnya umur, membatasi diri dalam skop atau skala bisnis. Tetap saat ini kita memang harus open, terbuka menggunakan teknologi informasi yang ada. Demikian Bu ya. Benar sekali Pak Ronald. Nah saat ini kita akan mau bincang-bincang tentang talent ya. Ada yang bilang bahwa talent itu adalah sumber daya unggul. Ada yang bilang itu natural aptitude or skill. Tapi sebenarnya bagaimana sebenarnya memaknai talent ini Bu? Baik Pak Ronald, jadi istilah ini memang sangat luas ya. Kita bisa memaknainya dari berbagai macam sisi. Yang paling simpel kita bisa melihat talent itu ketika orang tua, guru-guru, atau masyarakat melihat orang-orang yang berbakat. Itu secara awam dimaknai orang yang punya talenta. Tapi kalau di lingkungan pebisnis, lingkungan organisasi yang melihat sumber daya manusia ini sebagai talent, kita tidak cukup hanya melihat bakat. Kalau bakat, bahasa di HR manajemennya itu disebut dengan kompetensi. Dia punya potensi. Nah, potensi ini ada 3 sebetulnya komponennya. Jadi dia berpengetahuan tentang sesuatu
dia juga punya keterampilan yang Iya. baik, kemudian dia juga punya behavior, perilaku yang mumpuni. Nah itu Nah, dia. itu baru satu sisi petinya Pak Ronald. Oh, Nah, nggak cukup hanya dia kompeten. iya. Nah, kita tentunya sebagai pimpinan di perusahaan, kita juga ingin dong orang-orang ini menunjukkan kompetensinya dalam bentuk Performance. Unjuk Yes. kerja, unjuk kerja ya. unjuk kerja, Iya, prestasi kerja, tampilan Iya. kerja. Makanya kalau kita memaknai talent, bagusnya kita menggunakan pendekatan 9 box. Ya. Nine boxes itu kita mengacu pada 2 kuadran, yaitu kompetensi dan performance. Nah, Oh. jadi orang-orang yang punya kompetensinya tinggi, performance-nya tinggi, itulah para talent atau super keeper ya. Nah itulah Kalau yang the real kita- talent ya. Iya, the real talent. Ya, Jadi ya, ya. bukan hanya bakat, bukan hanya kompetensi. Iya. Jadi harus dibarengi dengan kerelaan dia, semangat dia, motivasi dia untuk menampilkan apa yang dimilikinya. Mungkin kalau kita lihat anak-anak kecil, dia berbakat loh menyanyi, Iya. tapi dia belum terasah. Nah, Iya. untuk bisa terasah tentunya kan harus ada kerelaan dari dalam diri sendiri kan. Dia Betul. mau latihan, mau dilatih, terus susah-susah ya. Iya. Sehari mungkin latihannya nggak cukup 1 jam dan seterusnya harus ada effort juga. Nah, barulah dia bisa jadi talent yang sesungguhnya. Nah Bu, tadi Ibu menyebut 3. Ada knowledge, ada skill, and ada attitude ya. Kalau Ya. kita skor Bu, misalnya kita skor ya. Mm-mm. Ini prioritas utamanya di mana Bu? Ah, ini pertanyaan yang luar biasa nih, menarik dan debatable. Iya. Ya, memang terakhir para ahli SR itu mengatakan dari pengamatan ya, ini Iya, juga iya. hasil riset gitu, Iya. bahwa semakin ke sini justru peranan attitude, peranan behavior itu menduduki ranking yang teratas daripada sekedar knowledge dan Wow. terampil. Iya Nah, itu. sehingga banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan di instansi, di perusahaan, gimana sih caranya supaya behavior dari orang-orang di dalam perusahaannya itu bisa semakin baik. Ada yang bilang talent itu dibentuk. Ada yang bilang talent itu terbentuk dengan sendirinya. Ya ini memang bisa berdebat soal ini ya, tapi pendapat Ibu bagaimana Bu? Itu dua hal yang benar apa adanya. Nah, kalau talent itu dibentuk, artinya kita punya satu program yang terstruktur, sistematis, menyiapkan para talent ini melalui program-program talent development. Di perusahaan Tapi kalau- masing-masing ya? Ya, di perusahaan atau termasuk juga di keluarga. Oh, Ya, di keluarga dia tahu anaknya nih, ya. misalnya dia main tenis dari umur 5 tahun, masukkan di sekolah, kemudian ikut kurikulumnya untuk talent development. Nah itu Dan dibentuk itu ya? jadilah dia juara tenis di Bandung, Iya, terus iya. nasional sampai bahkan internasional. Nah, itu diprogram, Iya. dibentuk. Nggak jadi begitu saja gitu. Tapi kalau talent yang terbentuk dengan sendirinya, itu mungkin dia berada di tempat yang tepat. Dan Iya. semangatnya juga ada, ya, dia berada di tempat yang tepat, dia punya lingkungan yang tepat, orang-orang yang juga tepat di sekitar dia, termasuk kalau itu di perusahaan berarti pimpinannya juga tepat Iya, iya, memimpin dia tanpa ada program apapun gitu ya. Jadi Iya. pimpinannya tidak menyusun kurikulum ya untuk membentuk dia, responsif saja. Oh, dia semangat nih bisa ini, kasih tugas ini, kasih tugas ini. Terus ya sudah, perusahaan juga berkembang begitu ada satu peluang untuk dicari calon pemimpin. Nah, udah pimpinannya Sudah bilang, ada. anak itu bagus gitu. Iya, Tapi iya. nggak pakai program apa-apa. Ya Bu, ini kan kita berharap begitu ya.
sangat-sangat beruntung kalau ada korporat yang kondisinya seperti itu ya. Nah, dalam keadaan saat ini kan orang bilang ini volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. VUCA orang bilang ya. Nah, talent seperti apa yang sebenarnya diharapkan oleh dunia kerja atau komunitas sosial pada umumnya, khususnya di 2021 ini, Bu? Ya, ini hasil penelusuran dari World Economic Forum, barangkali bisa membantu nih Pak Ronald. Iya. Jadi ada 10 skill yang diharapkan dimiliki. Ada analytical thinking dan inovasi. Karena situasi berubah, tentunya cara berpikir analisis ini sangat diperlukan, ya, mengamati situasi. Terus active learning dan learning strategy. Ini yang di 2020 sudah muncul, tapi ini menjadi prioritas yang kedua, naik peringkat. Iya. Ya, tadinya dia ada di nomor 4, sekarang di nomor 2. Kemudian kreativitas, originality dan inisiatif itu juga sangat dipentingkan. Teknologi desain dan programming. Kemudian critical thinking dan analisis, complex problem solving karena VUCA tadi. Sehingga bagaimana kemampuan kita untuk bisa mengambil keputusan yang kompleks itu sangat dibutuhkan. Kemudian leadership dan social influence. Kita tidak bisa lagi hanya mengatakan bahwa lingkungan sosial saya hanya di sekitar rumah, di sekitar tempat bekerja. Tapi dunia loh. Ya, social influence ini menjadi sangat luas. Nah, bagaimana kita bisa menata itu menjadi sebuah kekuatan kita. Yang baru ini adalah sistem analisis dan evaluation. Ini akan nyambung sekali dengan active learning. Kalau saya ambil satu kunci pokok kemampuan-kemampuan yang harus diasah, itu sumber asal muasalnya adalah dari empati. Empati artinya kita mendudukkan diri kita pada posisi orang lain, kemudian kita melihat mereka menghadapi masalah apa sih, yang mungkin mereka sendiri tidak melihat itu masalah. Jadi yang tadi disebut inovatif, creativity, originality, itu starting point-nya adalah dari empati. Nah, Bu, ini analytical thinking itu menduduki ranking pertama. Walaupun 10 ini kan pasti semuanya sama ya. Harus dilihat secara komprehensif. Tetapi satu kemampuan yang dibutuhkan di era now ini adalah analytical thinking. Nah, bagaimana memunculkan analytical thinking ini mulai dari keluarga? Gimana, Bu? Rekomendasi saya nih buat Bapak Ibu di rumah, mulailah dengan mendidik putra-putri itu sebagai partner. Bukan lagi sebagai anak bayi yang harus dituntun, dikasih tahu, didikte. Bukan. Tapi diajak bicara. Dan itu nggak perlu, masih kecil, belum mampu. Seringkali begitu kan prosesnya. Enggak, justru anak kecil juga diajak untuk mulai berpikir. Misalnya melihat dia minumnya tumpah gitu kan. Adek, kok bisa tumpah? Iya, tadi kesenggol dan seterusnya. Nah, jadi bukan dia dimarahin, tapi diajak ngobrol gitu. Dari situ kan mulai kan, daya analisisnya tuh mulai berkembang. Nah, nanti diajak ngobrol lagi. Kalau gitu, kira-kira adek harus apa ya supaya tidak tumpah lagi. Nah, itu walaupun dia misalnya 1 tahun kan belum menjawab barangkali Tapi saya percaya anak-anak sekarang jauh lebih cerdas kemampuan berpikirnya ya dengan pengenalan teknologi ya. Ya, itulah. Makanya saat ini kan Indonesia disebut beruntung karena anak-anak yang baru muncul saat ini itu dikategorikan lebih cerdas dari angkatan sebelumnya. Bahkan Indonesia kan disebut punya keuntungan bonus demografi, Bu ya. Nah, di sisi lain kan disebutkan bahwa key success factor dari
era 2020 sampai 2030 ini adalah kemampuan adaptasi, kolaborasi, komunikasi, soft skill seperti yang Ibu sebutkan tadi. Sedangkan anak muda zaman now ini katanya lebih banyak terjebak dalam individualistis. Bagaimana, Bu? Ya, mudah-mudahan apa yang di-statekan untuk para generasi milenial ini tidak 100% benar. Iya. Karena saya melihat fakta di lapangan ya, khususnya di dalam pengembangan UMKM, startup. Mereka itu justru bisa sukses karena berkolaborasi. Itu Pak Ronald yang saya amati. Tidak perlu jauh-jauh ya. Misalnya di lingkungan anak-anak saya saja. Ketika mereka mau melakukan satu kegiatan, dia selalu akan ajak teman-temannya di sekitarnya. Terus yang sudah bekerja, berkarir, ketika mereka membutuhkan misalnya desainer, oh ada nih teman saya. Nah, jadi mereka tidak mengerjakan sendiri, tapi justru berkolaborasi. Dan kolaborasi itu dengan teman-teman dari ada yang dari sejak SD, dari sejak SMP, sejak kuliah, dan itu sukses. Terakhir yang saya lihat kolaborasi lagi itu adalah peluncuran produk-produk baru. Startup. Dan mereka sangat kreatif, berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin sangat tidak ada kaitannya dengan produk yang mau diluncurkan. Jadi konsepnya, kalau saya bilang anak-anak zaman now lebih terjebak pada individualis, mungkin sebagian. Dan itu menjadi PR kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai supervisor, pimpinan. Itu PR kita untuk mengangkat cangkang dari anak-anak ini atau generasi muda ini, supaya mereka mau melihat dunia yang memang ada di sekitar dia. Dunia itu ada di dalam genggaman tangan dia, silakan berkolaborasi. Gitu. Mudah-mudahan itu hanya sebagian kecil ya, karena saya melihat banyak sekali anak-anak muda justru mereka berkolaborasi. Dan saya sangat bangga melihat itu. Ternyata memang hanya sebagian yang benar bahwa itu di-state sebagai yang terlalu individual. Padahal di generasi yang sebelumnya juga ada yang memang agak individualistis, Bu ya. Nah, kita tinggalkan dulu generasi yang dibilang milenial atau Z generasi yang sekarang ini. Nah, Bu, sekarang ini kan ada viral nih, Bu. Young old. Nah, itu istilahnya young old. Ini sebutan untuk yang baby boomer lah kalau dalam istilah umumnya. Tapi baby boomer yang dianggap masih produktif. Nah, bagaimana menjelaskan fenomena ini, Bu? Ya, nggak usah jauh-jauh lah, itu kita kan ya, Pak Ronald. Mewakili lah ya. Kita dan kawan-kawan seangkatan. Ya. Kita sudah pensiun tapi masih produktif ya. Artinya tenaga masih kuat, apalagi pikiran, ide-ide masih banyak gitu ya. Nah, itu justru bagus sekali. Banyak sekali orang-orang yang dianggap sudah memasuki usia pensiun atau begitu 60 kan sudah mulai masuk manula ya. Mau itu di lingkungan gereja ya. Itu sudah masuk kelompok lanjut usia. Iya. Tetaplah produktif karena kan memang masih kuat ya. Dan dicarilah kegiatan-kegiatan yang memang positif. Bisa itu mengerjakan hobi lama yang dulu tidak sempat dikerjakan, tapi sekarang waktunya lebih banyak. Dan saran saya akan lebih baik lagi kalau berkumpul dalam satu komunitas yang satu hobi gitu ya, sehingga semangat itu tetap ada dan bahkan mungkin bisa muncul bisnis baru dengan teman-teman satu komunitas ini gitu. Dan itu tetap produktif ya?
tetap produktif. Iya. Jadi konsultan misalnya, karena Iya. pengalamannya kan panjang tuh. Iya. Teman-teman ini sudah banyak pengalaman, ide-idenya, dan jangan khawatir dengan tanggapan dari kelompok generasi kedua, generasi ketiga di perusahaan. Ide Bapak Ibu itu udah zaman kuda gigit besi atau old school katanya gitu ya. Iya. Jangan khawatir, karena walaupun old school, sekarang ini sebetulnya pakem-pakem manajemen itu adalah old school yang dikemas dengan Iya. kemasan modern yang Betul. disesuaikan dengan lingkungan. Betul sekali, Dan Bu. ikutilah perkembangan teknologi sehingga kita bisa menghindari keluhan-keluhan atau komplain dari generasi muda. Kok nggak mau menyesuaikan diri sih sama teknologi? Iya. Kok masih senangnya telepon, terus kalau nggak dijawab marah gitu kan. Jadi konflik-konflik komunikasi kan muncul nih. Ya, kita perlu menyesuaikan diri lah. Iya, itu clue dari Ibu bahwa kita harus menyesuaikan diri. Ya, benar. Apalagi dalam ada satu pendekatan dalam ilmu pemasaran bahwa sesungguhnya tidak ada yang baru, kemasannya saja yang baru. Dan itu disesuaikan dengan perkembangan. Jadi generasi yang saat ini, baby boomer yang saat ini sedang mendengar percakapan kita, clue dari Ibu Bano adalah kita harus tetap mengikuti perkembangan yang ada. Nah, Bu, ini menjelang penutup, Bu. Ya, Bagaimana sebaiknya kita memperlakukan talent yang ada di lingkungan, dan sebaliknya, bagaimana para talent yang saat ini anggaplah generasi yang lebih muda memperlakukan rekan kerjanya? ada dua hal ya, Iya, jadinya iya. dari sisi talent dan dari sisi rekan-rekan yang ada Iya. di sekitarnya. Dan kita sebagai pemimpin, yang pertama tentunya harus ada keadilan, ya. Keadilan, walaupun kita melihat talent ini pasti akan melihat mereka lebih bagus Iya. daripada teman yang lain. Nah, pandangan seperti itu tidak salah. Tapi jangan dijadikan sebagai satu pijakan untuk mengambil keputusan sehingga muncul kesan pilih kasih. Nah, itu kan Iya. akan memunculkan persoalan di jangka panjangnya. Jadi keadilan ini tetap harus. Bahwa mereka adalah talent dan kita sudah masukkan ke dalam satu program talent development misalnya, itu satu hal. Tetaplah bijaksana gitu Iya, ya, memperlakukan mereka secara adil. Dan untuk para talent yang sudah tahu bahwa Anda ini adalah orang-orang yang dipilih, ya tetaplah rendah hati. Ketika Anda tidak rendah hati, Anda pasti akan gagal di tengah jalan. Dan saran saya, rangkullah teman-teman yang ada, karena Anda tidak bisa sukses tanpa rekan-rekan yang ada. Baik itu pimpinan, rekan-rekan sejawat yang satu level, nggak bisa sukses sendiri. Tetap Iya. harus berkolaborasi. Iya, baik Bu, tidak terasa kita sudah di penghujung pertemuan. Memang berbicara tentang talent, apalagi dengan pakar seperti Ibu, tidak cukup hanya 25 menit. Baik, silakan Bu, ada closing statement dari Ibu. Oke, terima kasih nih ya Pak Ronald Ya. untuk kesempatannya. Dan dari saya, talent itu kuncinya satu, bahwa setiap diri kita adalah talent. Tinggal kita mau mengasahnya atau tidak melalui perjalanan hidup. Dan perjalanan hidup yang kita hadapi itu kita harus jalani dengan rendah hati dan selalu berpikir positif. Bahwa apa yang kita alami di dalam perjalanan hidup kita adalah satu anak tangga untuk naik ke tangga berikutnya yang lebih tinggi. Artinya memperbaiki secara terus-menerus, secara berkelanjutan melalui proses pembelajaran hidup yang sumbernya bisa dari mana saja. Dari saya, sukses untuk para talent, karena setiap Anda adalah talent. Tuhan memberikan talenta yang khusus
yang spesifik untuk setiap diri kita. Dan tugas tanggung jawab kita adalah mengembangkan talenta yang dititipkan Tuhan untuk kehidupan sesama dan untuk membuktikan bahwa Tuhan itu hadir di dunia melalui diri kita. Amin. Terima kasih, luar biasa Ibu. Ya, terima kasih Pak Ronald. Demikian bincang inspiratif dengan Ibu Dr. Margareta Banowati Talim. Dan bila Sobat Maestro sekalian ingin mendapatkan info lebih lanjut, silahkan menghubungi kami di Radio Maestro. Tetap semangat, tetap mengasah kemampuan kita, tetap positif. Dan buat para talent, tetap maju, tetaplah rendah hati. Saya Ronald Kumawal di Bandung. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti program Inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumawal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Terima kasih atas kebersamaan Anda.